Terjerat cinta duda. Bab 24. Bertemu mantan mertua. Dahmi mulai bekerja besok, jadi hari ini dia pergunakan untuk menyenangkan sang istri. Meskipun sangat lelah, Dahmi tetap berusaha karena ini yang dirasakan sang istri selama ini. Sambil bekerja, Sela menyempatkan diri mengurus rumah dan dirinya sungguh perempuan yang hebat, pikir Dahmi. Sela memperhatikan wajah Dahmi yang sedang tertidur pulas. Dia memperhatikan sekeliling ruangan yang sudah rapi dan wangi. Apa suaminya yang mengerjakan semua ini? Sela tidak tega untuk membangunkannya. Sela memilih untuk mandi karena harus menyiapkan makan malam mereka, tapi Sela tak melihat lagi pakaian kotor di keranjang. Dia mencari ke kiri dan kanan, tidak ada apa di dalam mesin cuci, pikirnya. Sela segera ke belakang tapi tak ada cucian. Dia memutuskan untuk mandi terlebih dahulu, nanti Dahmi malah keburu bangun dan kelaparan. Selesai mandi, Sela memakai baju dasternya karena kondisi hamil ini hanya daster yang membuat Sela merasa nyaman. Setelah menyisir rambut, Sela langsung keluar. Dia melihat nasi di dalam magicom, ternyata sudah dimasak. Apa Dahmi yang memasakkannya? Jangan-jangan, Sela segera berjalan ke arah meja makannya. Astaga, gumamnya pelan sambil menutup mulutnya kaget. Ternyata sang suami sudah masak telur dadar dan ada cabai goreng di atas meja, lalu ada sayur sawi. Memang bahannya ada semua di dalam kulkas dan rencananya Sela akan memasaknya sore ini. Sela segera keluar melihat jemuran dan benar saja Dahmi sudah menjemur semua pakaian mereka. Sungguh sesuatu yang sangat aneh, pikir Sela. Dia merasa bersalah karena sang suami harus mengerjakannya sendiri. Sela segera mengangkat jemuran baju yang sudah mengering itu lalu segera ke kamar. Perempuan hamil ini mendekat pada sang suami dan dia berbaring di sebelahnya lalu memeluk tubuh Dahmi. Lelaki ini sungguh sangat sempurna bagi Sela. Dahmi mampu mengerjakan semuanya. Dipandanginya wajah lelah sang suami, sangat tampan. Tak pernah terpikir oleh Sela menikah dengan Dahmi yang sudah memiliki istri, tapi mau bagaimana lagi, dia sudah terlanjur jatuh cinta pada lelaki ini. Dahmi menggeliat merasakan sentuhan di tubuhnya. Dia membuka mata perlahan dan melihat sang istri memeluknya. "Sayang, kamu sudah pulang?" tanya Dahmi dan diangguki Sela pelan. "Kenapa tidak membangunkanku?" "Aku tidak tega. Kamu pasti lelah karena sudah mengerjakan semua ini." "Kamu sudah makan, sayang?" "Belum, menunggu kamu bangun. Kamu sudah lelah memasaknya, mana mungkin aku bisa memakannya sendiri tanpa kamu," ujar Sela. Dahmi memeluk tubuh sang istri dan mengecup bibir Sela sekilas. "Manis." "Kap," Dahmi mengecupnya lagi. "Mas," tegur Sela, tapi Dahmi justru terkekeh kecil. Dia sangat gemas melihat wajah polos Sela. "Jadi kapan pernikahan kamu lah?" tanya Mama Dina. "Kamu mau menikah lagi lah?" tanya Pak Bahtiar kaget. "Iya ya," jawab Erla santai. "Kamu belum resmi bercerai dari Dahmi ya, tapi sudah berbicara masalah nikah. Apa kamu tidak malu?" "Kenapa harus malu ya, aku tidak berzina. Meskipun secara siri aku tetap menikah, bukan?" "Lah, perempuan itu memiliki masa idah dan kamu juga harus melewati masa idah terlebih dahulu baru bisa menikah lagi," jelas Pak Bahtiar. "Ya, aku hanya menikah siri, tidak di pengadilan, jadi tidak perlulah masa idah." "Pokoknya ayah tidak setuju kamu menikah lagi lah. Kamu itu perempuan seharusnya menjaga harga dirimu, bukan malah bertindak murahan seperti ini," marah Pak Bahtiar lalu segera pergi meninggalkan meja makan. "Yah," pekik Mama Dina tapi tak dihiraukan oleh Pak Bahtiar. "Ma, bagaimana ini? Aku tidak mau ya Ma kalau pernikahanku dan Merpiter justru berantakan karena ayah," rengek Erla. "Iya. Nanti Mama yang bicara ya. Aku tetap akan menikah Ma meskipun tanpa restu ayah, karena dia bukan orang yang akan menikahkanku." "Sabar dululah, nanti Mama coba bicara ya sama ayah. Mungkin ayah hanya capek lah, semoga nanti ayah sedikit tenang," bujuk Mama Dina lagi.
Erla hanya merengut kesal lalu segera pergi ke kamar. Mood makannya memburuk karena sang ayah yang marah-marah. Tinggal setuju saja, apa salahnya sih ya, orang bukan kamu yang biayai juga. Ma, meskipun bukan aku yang biayakan semuanya tetap ada prosedurnya Ma. Kamu tahu bukan kalau di Islam ada idahnya, kalau Erla tidak menuruti semua aturan Ma nanti dia bakalan kualat. Yah, kenapa anak harus disumpahi begitu? Bukannya mendoakan yang baik-baik malah doakan yang buruk ya. Seharusnya kita bersyukur ya Erla akan menikah dengan orang kaya raya bukan seperti Dahmi yang kere itu. Mobil pun gak bisa beliin buat anak kita. Ma, jangan mengukur seseorang dari uangnya. Erla seharusnya lebih bersyukur bisa menikah dengan Dahmi yang membawanya ke hal positif bukan malah keluyuran gak jelas suami ditinggal. Kok kamu jadi malah nyalahin Erla ya? Dia itu abis mengalami trauma berat loh ya. Anaknya meninggal terus cere, disupport ya bukan malah dihalang-halangi niat baiknya, bukannya nikah itu ibadah daripada zina. Ma, semua harus ada prosesnya. Kalau pernikahan cuma tujuannya uang, kekayaan, foya-foya itu bukan ibadah tapi nafsu dan itu bisa jadi petaka Ma. Capek ngomong sama ayah, cuma tinggal restui juga kok susah amat, hobinya berdebat. Ketus Mama Dina meninggal sang suami tidur sendiri di kamar dia memilih tidur di kamar Erla malam ini. Klek, gimana Ma? Apa kata ayah? Tanya Erla penasaran. Ayah kami ngeyel sok jadi ustadz dia sekarang. Capek Mama jelasinnya kalau kamu mau nikah sama orang kaya punya perusahaan besar dia malah bilang kualat lah jadi petaka lah. Pusing kepala Mama. Ma, aku tetap akan nikah sama Merpiter Ma meskipun tanpa restu ayah. Yang nikahin aku kan bukan ayah. Ya nikah aja kalau ayah kamu nggak mau datang ya sudah Mama aja yang jadi saksi kamu. Erla mengangguk pelan sambil tersenyum karena mamanya mendukungnya untuk menikah lagi. Sedangkan di kamar Pak Bahtiar hanya bisa menghela nafas panjang melihat kelakuan anak tiri dan istrinya yang sama-sama sudah salah jalan karena harta. Sayang mulai besok aku akan kerja di perusahaan Papa. Perusahaan Papa kamu Mas? Tanya Sela sambil mengelus dada Dahmi pelan karena mereka baru saja melakukan aktivitas ranjang. Iya tapi kata Papa cuma staf biasa sayang, Papa tidak mau ada kesenjangan sosial dia ingin melihat kinerja suamimu ini. Ya tidak masalah Mas, apapun pekerjaan kamu asalkan halal aku dukung, meski OB sekalipun. Beneran sayang? Tanya Dahmi tak percaya. Iya. Kamu nggak malu kalau aku jadi OB? Kenapa harus malu Mas? OB juga manusia kan? Pekerjaan yang mulia untuk keluarganya, daripada mencuri di luar sana lebih baik jadi OB. Bijak sekali pemikiran istriku ini jadi makin cinta deh, ujar Dahmi gemas sambil mencium kening Sela. Apapun pekerjaanmu, apapun kehidupanmu asal itu kamu aku tetap akan setia di samping kamu Mas. Makasih sayang, sudah mau berjuang bersama, aku bangga punya istri seperti kamu, andai saja dulu aku di pertemuan pertama kali dengan kamu mungkin aku akan menikah dengan kamu. Nggak salah kamu Mas, waktu kamu memperkosaku ada nama perempuan lain dan bukan Bu Erla, siapa itu ya? Ucap Sela berusaha mengingat. Nia. Ya Nia, perempuan mana dia? Ceritanya panjang sayang, dulu aku mencintai Nia kakak tirinya Erla tapi aku membuat kesalahan dengan menghamili Erla tapi rumah tanggaku berantakan lalu aku malah berbuat hal yang betul dengan menghamili kamu. Memperkoasku hal yang betul. Iya sayang kalau kamu tidak aku perkoas sudah pasti kamu sekarang menikah dengan lelaki lain dan tidak di tempat tidur ini bersamaku. Tapi dari awal aku sudah tertarik padamu Mas hanya saja saat aku tahu kamu menikah aku tidak mau menjadi pelakor. Kalau kamu jadi pelakor pasti seru sayang,
apalagi ketahuan Erla kalian akan jambak-jambakan. Kamu tahu kan bagaimana barbarnya Erla, ujar Dahmi sambil senyum-senyum sendiri membayangkannya. Kamu mau diperebutkan gitu, marah Sela. Hahaha, apa salahnya sayang memperjuangkan yang kamu suka? Terus kamu pilih Erla dan meninggalkan aku, di mana-mana tuh mas pelakor pasti selalu tersudut. Tapi akan menang sayang, contohnya sekarang kamu menjadi istriku satu-satunya. Ini beda cerita, coba kalau Bu Erla tidak selingkuh, apa kamu akan menceraikannya? Belum tentu kan. Apalagi ada anak di antara kalian pasti aku tetap dikunjungi seminggu sekali, rajuk Sela. Kap, jangan merajuk begitu sayang. Membuatku gemas pengen ehem-ehem, ucap Dahmi sambil memanjakan balon kenyal kesayangannya. Au, mas sakit. Jangan kuat-kuat mas hisapnya, ucap Sela. Mas, jangan dikasih tanda merahnya banyak-banyak, besok aku harus ke kantor lo. Biar orang tahu kalau kamu sudah ada yang punya. Nggak deh kasih tanda merah pun orang udah tahu mas aku ada yang punya. Orang bisa lihat perutku udah buncit gini, oceh Sela membuat Dahmi terkekeh geli dan melanjutkan aksinya. Gimana Sel? Tanya dia. Nggak dikasih izin mbak sama suami aku. Terus siapa yang jadi gantinya? Masa suami kamu egois sih? Sel ini juga untuk karir kamu loh. Mbak aja lah yang pergi, jangan saya. Wah. Kalau aku susah Sel, siapa yang handle bos? Pergi sama bos aja mbak, usul Sela. Enggak ah. Takut. Kenapa? Takut diembat juga, hahaha. Kalau mbaknya nggak mau ya nggak bakalan diembat mbak. Kalau tergoda gimana? Kuat-kuatin iman. Kamu bisa aja deh, ya udah entar mbak bilang sama bos. Mbak tapi jangan bilang suami aku nggak izinin, bilang aja aku sedang nggak enak badan bawaan hamil mbak. Ya udah deh kalau gitu, entar mbak atur. Makasih ya mbak. Sip, sahut dia sambil berlalu. Mau kemana lah? Ke pengadilan ma, mau urus perceraiannya. Tadi Merpeter bilang aku diminta ke pengadilan, ada yang harus ditanda tangani, ma. Ketemu Dahmi. Nggak tahu ma, ketemu juga aku nggak ada rasa lagi sama dia, orang dia udah pengangguran ma, nggak bisa hidupin aku, mau jadi gembel bertahan sama dia, ujar Erla. Ya bagus deh kamu sadar cepat, rumah aja dia nggak mampu beli. Oh ya ma, nanti mobil baru aku datang, minta langsung diparkir ke dalam garasi ya ma, takutnya tetangga pada rese. Aku nggak mau justru dijadikan bahan tontonan. Ya bagus deh lah ditontonin tetangga, berarti kamu hebat bisa beli mobil baru setelah cerai dari Dahmi. Iya ma, tapi aku nggak mau mereka nanti pada stres mikirin di mana aku dapat uangnya. Para tetangga di sini kan kepo ma, nanti aku mau minta sama Merpeter rumah di perumahan elit aja biar nggak rese tetangganya, kalau nggak apartemen mewah ma. Terserah kamu deh, yang penting ada rumah buat mama nanti. Oke ma, aku jalan dulu ya, bye mama. Bye sayang. Erla memasang kacamata hitamnya lalu keluar rumah. Perumahan tempat mamanya ini tinggal memang sedikit kuno, karena kebanyakan dari kalangan sederhana, jadi menurut Erla kebanyakan yang kepo dan iri padanya. Pak Bahtiar mengusap wajahnya kasar, terlihat ada beban di kepala lelaki tua ini. Om Ben yang sengaja turun sidak untuk mengawasi para karyawannya melihat sang mertua yang tak bersemangat. Ada apa? Om Ben meminta karyawannya memanggil Pak Bahtiar ke ruangan. Kelek. Masuk Pak, ujar Om Ben sopan. Meskipun di kantor dia tetap hormat pada sang mertua karena tanpa lelaki tua ini tidak akan ada Nia perempuan yang dia cintai sekarang. Nak Ben memanggil saya? Tanya Pak Bahtiar. Kita hanya berdua Pak, panggil Ben saja, pinta Ben. Ya, ada apa Ben? Saya lihat Papa seperti sedang ada masalah.
Kalau boleh saya tahu ada apa? Sebenarnya ini masalah pribadi saya Ben, saya rasa tidak etis untuk diceritakan. Ceritakan sebagai menantu Pak, bukan atasan, pinta Ben. Pak Bahtiar menghela nafas panjang sebenarnya berat memberitahu masalah pribadi kepada Ben meskipun dia menantu untuk Pak Bahtiar tapi Ben juga atasannya. Erla akan menikah lagi. Menikah lagi. Ya, dengan Merpeter Bos Dahmi. Merpeter, apa saya tidak salah dengar Pak? Merpeter sudah memiliki istri bernama Ambar. Papa juga tidak kenal dengan Merpeter itu Ben dan bagaimana mereka bisa memutuskan menikah. Erla sudah mempersiapkan semuanya bahkan tanpa restu Papa membuat Papa hancur meskipun hanya Papa tiri tapi Papa bertanggung jawab atas kebahagiaan Erla, jelas Pak Bahtiar sembari putus asa. Saya kenal dengan Merpeter Pak, kami memiliki satu kerja sama untuk resort di Bali dan besok saya akan ke sana. Apa yang kamu katakan dia sudah menikah itu benar Ben? Ya Pak, dia sudah menikah dengan mantan istri saya dulu Ambar. Tapi memang belakangan ini Ambar tak pernah terlihat lagi, saya juga tidak tahu di mana dia sekarang karena itu tidak penting menurut saya. Bagaimana nasib Erla selanjutnya Ben? Papa tenang dulu Pak, mungkin bisa jadi Merpeter sudah bercerai dari Ambar nanti akan saya cari tahu, ujar Ben. Terkadang ada rasa kesal di hati Papa Ben dan ingin melepaskan mamanya Erla agar mereka bisa menentukan jalan hidup mereka sendiri tapi terkadang Papa memikirkan nasib tua Papa jika tanpa istri, ucap Pak Bahtiar membuat Om Ben sedikit iba pada mertuanya ini. Nanto akan saya bantu Pak, tapi jika Erla memang tak bisa dilarang lagi mau bagaimana ya Pak? Namanya juga hidup terkadang manis dan terkadang pahit bahkan terkadang seperti tantangan yang penasaran untuk dicoba, jawab Ben dan diangguki Pak Bahtiar pelan. Jangan lama-lama Mas, nanti aku kangen loh, ujar Nia sambil memeluk tubuh Om Ben. Nia mengantarkan suaminya ke bandara pagi ini karena Ben akan terbang ke Bali untuk acara resort mereka. Kamu jangan keluyuran sayang, aku hanya 2 hari saja setelah peresmian aku langsung pulang. Anak papa jaga mama ya sayang jangan menyusahkan mamamu, ucap Ben sambil mengecup perut Nia pelan. Iya papa jangan pergi lama-lama dan jangan nakal di sana, ingat ada yang menunggu di rumah. Tenang saja sayang, mana bisa aku nakal pada yang lain, sahut Ben mencubit kecil hidung Nia. Ben mengecup kening Nia cukup lama lalu Nia menyalami punggung tangan sang suami, melihat kepergian Om Ben membuat hati Nia sedikit sedih, ini kali pertamanya ditinggal suami, selama ini Nia selalu ikut kemanapun Ben pergi. Nia melambaikan tangannya sampai tubuh Om Ben tak terlihat lagi di pandangannya. Dengan perasaan sedih Nia berjalan pelan keluar dari bandara. Pak mampir dulu di minimarket yang di simpang depan ya, ada yang mau saya beli, pinta Nia pada sopir pribadinya. Iya Bu. Nia segera turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam minimarket. Nia hendak mengambil coklat yang ada di rak tapi ada satu tangan yang sudah mengambil terlebih dahulu. Maaf, ujar Nia melepaskan tangannya sambil menatap si pemilik tangan. Tapi Nia sedikit terkejut karena merasa melihat perempuan di sebelahnya ini tapi Nia lupa di mana. Kalau mau ambil saja Mbak, saya bisa cari yang lain. Tidak apa-apa ambil saja, ujar Nia memberikan coklatnya karena kebetulan hanya ada satu coklat itu saja. Sepertinya kita pernah bertemu, ucap Nia. Saya rasa juga begitu Mbak, tapi saya sedikit lupa. Oh iya. Di klinik kandungan, lanjut Sela lagi. Dek. Nia mengingatnya perempuan ini datang bersama Dahmi. Iya. Kalau begitu saya duluan ya. Masih ada yang harus dibeli, pamit Nia. Iya Mbak, hati-hati karena sepertinya perutnya sudah sangat besar. Iya, sudah mau jalan 9 bulan, jawab Nia sambil tersenyum kecil dan pamit pergi.
Sela melanjutkan acara belanjanya karena memang keperluan di rumahnya sudah pada habis. Dia dan Dahmi belum sempat belanja, apalagi sekarang Dahmi sudah bekerja di perusahaan yang berbeda dengannya, akan sulit untuk mereka bersama sepulang kantor. Setelah puas belanja Sela ke arah kasir, Sela melihat Nia yang duluan selesai belanja, sepertinya tidak banyak, hanya beberapa cemilan dan keperluan lainnya. Mereka dibatasi oleh 2 orang yang mengantri di depan Sela. Sela berjalan lebih lincah daripada Nia karena memang kehamilan Sela belum terlalu besar, sedangkan Nia sudah mau jalan 9 dan bisa dibilang tinggal menunggu hari hanya saja. Saat keluar dari minimarket, Sela melihat Nia yang langsung keluar tanpa melihat kiri kanan sedangkan taksi sedang melaju kencang. Sela berteriak dan berlari kuat ke arah Nia yang menuruni tangga minimarket lalu menarik Nia hingga mereka berdua terjatuh. Nia merasakan sakit di perutnya, bahkan pangkal pahanya mengeluarkan darah sedangkan Sela pingsan di tempat. Dahmi langsung meninggalkan kantor papa. Dahmi langsung meninggalkan kantor papanya saat mendapatkan kabar kalau Sela kecelakaan. Dia sangat cemas, memori kehilangan anak dari Erla terulang lagi di benaknya. Ya Tuhan, ampuni aku, kenapa harus begini? Jangan biarkan aku kehilangan lagi, batin Dahmi. Semua doa yang diketahui dilafalkannya, dia tak ingin semua terulang kembali. Sesampainya di rumah sakit, Dahmi segera mencari keberadaan sang istri, tapi tengah ditangani dokter, dia menunggu di luar. Dadanya dak-dikduk menunggu kabar dari sang dokter. Dahmi belum tahu bagaimana ceritanya Sela bisa tertabrak. Pak Bahtiar yang mendapat telepon dari sopir Nia langsung ke rumah sakit bersama Dina sang istri. Om Ben belum bisa dihubungi, mungkin masih di dalam pesawat. Ayah, gumam Dahmi pelan saat melihat mantan mertuanya itu. Dahmi, kenapa kamu di sini? Yang kecelakaan Nia bukan Erla, jadi kamu tidak pernah datang kemari, ketus Mama Dina. Ma, tegur Pak Bahtiar. Nia kecelakaan. Tanya Dahmi tak mengerti. Ya nak, Dahmi yang kecelakaan di dalam Nia bukan Erla, jelas Pak Bahtiar. Tapi ya di dalam itu ada istri saya Sela. Sela, kamu sudah menikah? Tanya Mama Dina dan diangguki Dahmi. Tuh kan ya, Dahmi saja sudah menikah, masa anak kita Sela masih kamu larang? Kasihan Erla ya, nggak perlu Ida segala. Dahmi saja langsung menikah. Ma, pernikahan itu sakral, bukannya dijadikan ajang perlombaan, apalagi menikah bukan karena ibadah, untuk lelaki tidak berlaku masa idah ma. Tapi tetap saja kasihan Erla, dia yang menjadi korban di sini. Sudah. Kita kesini mau lihat Nia karena Ben tidak ada, bukan membahas pernikahan Dahmi ataupun Erla, kesal Pak Bahtiar. Jadi Nia juga di dalam ya? Tanya Dahmi lagi. Iya. Keluarga Ibu Nia, panggil perawat. Saya Sus. Pak, masuk ke dalam, dokter mau bicara. Pak Bahtiar mengikuti langkah kaki sang suster masuk ke dalam ruangan sedangkan Mama Dina tinggal di luar, dia masih penasaran ingin menginterogasi Dahmi. Kamu ya baru bercerai langsung menikah, apa jangan-jangan kamu sudah selingkuh dari Erla, ketus Mama Dina. Mas, saya tidak mau berdebat karena saya sedang menunggu istri saya di sini. Jika sekal perselingkuhan Mama bisa tanyakan pada Erla siapa yang selingkuh. Jawab Dahmi. Jangan terus menuduh Erla dan meminta dia sempurna kalau kamu sendiri sebagai suaminya belum mampu memberikan apa yang dia inginkan. Kamu suami yang pelit, perhitungan apa dengan istri barumu ini, kamu juga begitu. Dahmi hanya diam saja, dia tak berniat meladeni mantan mertuanya ini. Pak Bahtiar keluar dengan wajah murung. Bagaimana Nia ya? Tanya Mama Dina. Nia harus dioperasi Ma karena dokter harus segera mengeluarkan anaknya. Suaminya sudah dihubungi ya? Timpal Dahmi. Sudah, tapi Ben sedang di perjalanan ke Bali, ponselnya masih mati. Lalu bagaimana? Mau tidak mau Nia harus melahirkan karena kehamilannya juga sudah tua.
Mama Dina hanya tersenyum kecil dalam hatinya berkata dia ingin anak Nia juga tidak selamat seperti anak Erla dulu. Yah, Mama mau pulang. Apa tidak sebaiknya Mama di sini dulu menemani ayah menunggu Nia? Mama masih ada urusan yah, tadi Mama lupa. Ayah sendiri saja ya di sini, lagi pula menunggu operasi itu lama Pak, nanti Mama bosan. Terserah Mama, ayah masih harus di sini menunggu Nia, setidaknya ayah harus memastikan keadaan Nia dan cucu kita. Cucu kita. Cucu kamu sendirilah, cucuku dari anak Erla, batin Mama Dina. Ya sudah kalau maunya ayah begitu Mama pulang dulu, pamit Mama Dina. Pak Bahtiar hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat kelakuan sang istri. Keluarga Ibu Sela. Saya Sus, jawab Dahmi segera masuk. Dadanya dak-dikduk saat ini, dia sangat takut. Pasien sudah siuman boleh dilihat Pak. Alhamdulillah, Dahmi segera mendekati istrinya. Sayang, kenapa sampai begini? Aku benar-benar takut, ujar Dahmi. Aku tidak kenapa-napa Mas, anak kita kuat, jawab Sela. Kamu membuatku khawatir sayang. Bagaimana keadaan perempuan itu Mas? Tanya Sela. Perempuan mana? Perempuan yang juga hamil besar itu, aku membantunya saat ada mobil hendak menabraknya Mas. Kamu membantu seseorang sampai begini sayang. Iya. Astaga, kamu sudah membahayakan anak kita sayang, jangan lagi bertindak bodoh. Hidup di Jakarta jangan mempedulikan orang lain sayang, Jakarta ini kejam. Kalau saja tadi kamu dan anak kita kenapa-napa bagaimana? Siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu, marah Dahmi. Mas, aku hanya berusaha membantu Mas. Aku percaya Tuhan itu adil, Dia tidak akan memberikan cobaan jika kita tidak mampu melewatinya. Tuhan masih memberikan aku dan anak kita tetap hidup karena apa? Karena Tuhan tahu kalau aku pasti akan ikut mati jika anak kita mati, jawab Sela membuat Dahmi terdiam. Aku hanya berusaha menjadi orang yang baik Mas, ujar Sela sambil menitikkan air matanya. Sudah sayang, jangan menangis. Maafkan aku. Sela hanya diam saja tak menggubris perkataan Dahmi, dia sedikit kesal pada suaminya ini. Bersambung.